menjaga kesehatan kulit di Fasya Fastabik Estetika bersama Dr. Ika Yulia Puspita Hersanti MM. Materi disampaikan pada saat kajian rutin PDA Kabupaten Pati yang berlokasi di Panti Putri Aisyah 2 Asmuni Kolil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berkesempatan belajar tentang menjaga kesehatan kulit bersama sang ahli Dr. Ika Yulia Puspita Hersanti MM. Untuk memperkenalkan diri, nama saya Dr. Ika Yulia Puspita Hersanti. Saya adalah dokter di Klinik Kecantikan Fasya RSU Fastabik Sehat PKU Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah di Rumah Sakit Fastabik Sehat PKU Muhammadiyah sudah ada klinik kecantikannya. Nah, nanti layanan apa saja yang ada di sana juga nanti saya tampilkan juga. Sebelumnya, materi yang pertama yaitu menjaga kesehatan kulit agar awet muda. Penyampaian materi Kita ini terdiri dari banyak organ, ya. Organ-organ, contoh organ itu ada jantung, ada paru-paru. Ternyata kulit itu termasuk organ juga ibu-ibu, dan kulit ini adalah organ paling besar di tubuh manusia yang fungsinya untuk melindungi, menyelimuti tubuh dari paparan patogen, dari cedera, untuk mengatur suhu tubuh, untuk menjaga cairan, dan juga untuk menyimpan vitamin D, lemak, dan air. Jadi jenis-jenis kulit itu ada banyak ya, ada yang kulitnya normal, ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang kombinasi, ada yang sensitif. Kenapa kita perlu tahu jenis kulit kita? Karena memilih kandungan skincare atau memilih kandungan pelembab tertentu itu disesuaikan juga jenis kulit-kulitnya. Terkadang kita kering, biasanya kasar, terus garis-garis harusnya terlihat, terus dan lebih tidak elastis biasanya kulit kering ini. Nah, kulit kering ini juga berisiko untuk timbulnya kerutan-kerutan. Lalu kulit kombinasi itu antara kulit kering dan juga kulit yang berminyak. Jadi berminyaknya ada di area T-zone, jadi di dahi, hidung, dagu itu berminyak, tapi area pipinya kering. Nah, itu kita sebut kulit kombinasi. Lalu ada lagi kulit berminyak, jadi kulitnya itu kayaknya kok berminyak terus, itu ciri-cirinya pori-porinya lebih terlihat, lebih besar-besar. Terus mudah ada komedo dan juga mudah berjerawat juga. Jadi kalau kulit kering cenderung mudah terlihat kerut halusnya, kalau kulit yang berminyak cenderung kelihatan komedo atau berminyak jerawatnya. Skincare apa ganti kok nggak cocok, mungkin kulitnya itu kulit yang sensitif. Jadi perlu juga kita mengenali jenis-jenis kulit kita masing-masing. Jadi kalau kita memilih bahan skincare atau pelembab itu cocok. Next. Nah, ciri-ciri kulit sehat: warna kulitnya merata, tekstur kulitnya halus, kulitnya juga lembab, dan juga tidak ada sensasi aneh-aneh. Misal tadi ada gatal atau rasa cekit-cekit, itu yang kita maksud sensasi aneh-aneh. Nah, itu ciri-ciri kulit yang sehat. Sebab kulit tidak sehat itu banyak sekali. Jadi masalah kulit itu ada banyak ya, ada itching, ada jerawat, ada kusam, ada kering, ada berjerawat. Nah, itu bermacam-macam. Itu penyebabnya bisa kita rangkum di sini. Jadi penyebab kulit itu seiring bertambahnya usia, produksi kolagen di kulit itu juga menurun. Jadi biasanya timbul masalah-masalah, misal kerutan dan lainnya. Lalu lifestyle itu kebiasaan jelek seperti merokok itu sangat berpengaruh terhadap kulit. Makan manis itu juga kulit tidak suka ternyata. Nah, terus banyak begadang, jadi istirahatnya kurang, stres, dan juga konsumsi minuman keras itu juga kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan kulit jadi tidak sehat. Lalu yang selanjutnya kurang menggunakan sunscreen. Yang selanjutnya kurang asupan air, vitamin, dan mineral, karena kulit kan juga butuh nutrisi ya.
kurang pelembab, dan juga penumpukan sel kuman. Nah, ini beberapa penyebab masalah atau beberapa penyebab kulit tidak sehat. Penuaan kulit, apa itu penuaan kulit? Jadi penuaan kulit adalah proses menghilangnya kemampuan jaringan secara perlahan, kemampuan kulit ini untuk memperbaiki diri, untuk mempertahankan tekstur serta fungsinya. Penuaan ini disebabkan ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik itu yang dari dalam, contohnya genetik, hormonal, itu faktor intrinsik. Kalau faktor ekstrinsik itu bisa radiasi sinar UV, lalu rokok tadi yang saya sebutkan, paparan polusi, lalu cara yang salah kaitannya dengan makanan. Nah, ini kedua faktor ini bisa menyebabkan penurunan elastisitas kulit dan perubahan pigmen juga, dan kulitnya juga jadi kering, jadi timbulah tadi tanda-tanda penuaan. Itu sejak umur 20 tahun itu sudah mulai. Jadi perlunya kita menjaga supaya kulit ini tetap sehat itu dari umur 20 itu sudah kita jaga. Jadi terkadang kita wajah saya masih sehat, masih tampak muda, tapi ternyata proses aging atau proses penuaan itu sudah terjadi mulai dari kulit 20 tahun. Nah, ini gambaran kulit. Jadi kalau umur 20 tahun mulus sendiri, nggak ada gelombang-gelombangnya, 30 tahun mulai kering, kolagennya menurun, jadi bergelombang teksturnya, 40 tahun mulai timbul kerut-kerutan, lalu 50 tahun kerutan semakin jelas, seperti itu. Lapisan kulit paling atas ini atau kita sebut epidermis ini tidak mendapatkan kelembaban yang cukup, jadi biasanya kulit kering teksturnya itu lebih kasar, terus bersisik, melupas, pecah-pecah. Nah, seperti itu kalau kulit yang kering karena kurang kelembaban. Terus ciri-cirinya kasar, tidak rata, rasanya ketat. Jadi misal contohnya kita cuci muka, tidak segera diberikan kelembaban, rasanya kok kulitnya ketarik. Nah, itu bisa jadi kulit kita kering atau sabun yang kita gunakan membuat wajah jadi kering. Jadi semakin banyak fungsinya semakin bagus. Jadi sinar UVA tadi ya. Jadi sinar UVA itu ada sepanjang hari, bahkan pagi dan sore juga ada. Di saat mendung pun ada, dan parahnya lagi UVA ini bisa menembus kaca. Jadi kadang nggak usah pakai sunscreen, soalnya cuma di rumah. Tapi ternyata rumahnya banyak kaca, itu UVA juga masuk. Jadi maka disarankan tidak hanya di luar ruangan, di dalam ruangan yang ada intensitas cahaya masuk itu juga tetap perlu menggunakan sunscreen. Nah, UVA ini yang menyebabkan penuaan kulit, kerutan, kulit kendor, terus flek, karena dia bisa menembus sampai dermis. Dermis itu tadi kulit yang paling atas epidermis, yang bawahnya dermis. Jadi tembusnya itu gelombangnya dalam. UVB itu SPF dan PA++ kalau di sunscreen. Nah, ini sunscreen ya, ibu-ibu, saya perkenalkan sunscreen yang perlu kita gunakan, yaitu yang sudah spektrumnya luas, yaitu melindungi dari UVA dan UVB, minimal SPF 30 dan juga PA+++. Nah, bisa sunscreen ini ada sunscreen yang chemical atau physical, atau kimia atau fisika. Jadi jenisnya ada bermacam-macam. Nah, terus juga terkadang kita gini, sudah pakai sunscreen pagi hari gitu, sudah sampai sore kita teruskan, nggak kita ulang. Ternyata sunscreen ini akan bekerja optimal kalau kita ulang 2-3 jam. Apalagi misalkan kita pagi sudah pakai, kita sudah menggunakan untuk wudhu, otomatis kekuatan untuk melindunginya sudah hilang, jadi perlu kita ulang. Menyebabkan masalah kulit yaitu penumpukan sel kulit mati. Nah, jadi sebenarnya kulit itu, Bu, bisa bahasanya meregenerasi atau klotok sendiri, ya bahasanya gitu ya. Jadi
regenerasi terus-menerus. Jadi akan terbentuk sel-sel kulit yang baru, sel kulit yang lama ini mati terus terlepas lah secara alami sebenarnya. Jadi kulit itu terus-menerus beregenerasi sebenarnya. Nah, siklusnya itu biasanya 28 hari. Tapi seiring bertambahnya usia, kemampuannya berkurang. Jadi yang biasanya 28 hari tadi bisa beregenerasi, tapi kalau sudah bertambah usia itu lebih lama regenerasinya. Makanya biasanya seiring bertambahnya usia itu kulit kita terasanya kayak lebih kasar. Nah, seperti itu tuh karena penumpukan sel kulit mati tadi. Jadi selain kasar, tampak kusam dan juga tanda penuaan mulai muncul. Harus sadar. Karena kita tadi salah satu yang menyebabkan masalah kulit itu penumpukan sel kulit mati, maka perlunya membersihkan kulit secara rutin. Membersihkan kulit secara rutin ini tujuannya untuk mengangkat sel kulit mati, tentu saja mengangkat kotoran, minyak, terus juga debu dan juga polusi. Nah, membersihkan wajah, kadang kita cukup dengan cuci muka, kita pikir cukup nih, tapi yang optimal adalah double cleansing, terutama yang aktivitasnya tinggi, misal aktivitas di luar itu kan debu, polusi nempel semua, itu malam hari harus double cleansing. Nah, double cleansing bisa menggunakan susu pembersih dengan toner, atau bisa menggunakan micellar water atau cleansing balm. Jadi kalau mungkin ibu-ibu yang dulu taunya susu pembersih, tahu ya Bu ya, membersihkan sudah. Setelah kita bersihkan, tentu saja kita perlu kelembapan kulit ya. Tadi kan kalau kulitnya kering, gampang iritasi, gampang kasar, gampang kusam, dan juga gampang berjerawat. Nah, jadi perlunya menggunakan pelembab. Nah, pelembab ini selain pelembab, untuk menjaga kulit tetap terhidrasi itu juga kita butuh minum air putih yang cukup. Terus juga hindari mandi dengan air panas Bu, karena mandi dengan air panas ini menyebabkan kulit semakin kering, terutama hati-hati yang kulitnya kering gitu. Enak ya Bu ya, oke. Mandi air dingin nggak menyebabkan rematik kok Bu. Iya, mitos. Iya. Jadi kalau yang hal-hal yang tadi yang saya sebutkan bisa kita lakukan di rumah. Ada lagi yaitu perawatan rutin. Jadi apalagi kulit-kulit yang berumur yang tadi saya sebutkan, regenerasi selnya itu, regenerasi kulit kan sudah menurun kemampuannya. Padahal regenerasi ini yang dibutuhkan untuk anti aging itu tadi. Nah, kalau kita seiring bertambahnya umur, nah itu tadi kita butuh dukungan misalkan perawatan tertentu. Contohnya pernah mendengar peeling Bu? Ampun apa belum itu tadi ya? Oke, peeling tadi kan kulit itu meregenerasi terus ya, tapi kalau usianya bertambah, kemampuan regenerasinya berkurang. Jadi untuk pengangkatan sel kulit matinya tentu saja berkurang. Nah, seperti peeling atau mikrodermabrasi itu bisa dilakukan di klinik kecantikan yang ada. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Fastapik Sehat ini sudah ada klinik kecantikan. Klinik kecantikannya namanya Fasya atau Fastapik Estetika. Ini klinik kecantikan baru beberapa bulan ini, alhamdulillah sudah launching klinik kecantikan Fasya di Rumah Sakit Fastapik Sehat Kota Madiun. Nah, izin memperkenalkan sedikit Bu untuk layanan-layanan apa saja, treatment apa saja yang ada di Fasya. Kita ada facial sudah tahu semua nih. Tentu saja di Fasya ini terjangkau facial
Nanti facial ini akan disesuaikan juga dengan kebutuhan kulit. Ada peeling yang tadi saya sebutkan untuk mengangkat sel kulit mati. Ada peeling untuk jerawat, peeling untuk memutihkan atau hiperpigmentasi seperti flek di badan juga bisa. Lalu mikrodermabrasi, ini ngangkat sel kulit mati tapi menggunakan alat. Jadi hampir sama seperti peeling, cuma tekniknya berbeda. Kalau peeling tadi menggunakan bahan, kalau mikrodermabrasi kita menggunakan alat. Next. Ada galvanic spa. Galvanic spa ini sebenarnya adalah ya bisa kita sebut semacam facial, tambahannya facial untuk memasukkan serumnya. Ada mesodermapen. Mesodermapen ini menggunakan jarum-jarum kecil untuk skin booster ada. Gitu. Next. Ada PDT juga. Jadi ini alat yang dipasang untuk ini menggunakan gelombang cahaya tertentu. Nah, gelombang cahayanya ini bisa berbagai manfaat. Bisa untuk jerawat, bisa untuk merangsang produksi kolagen, bisa untuk kemerahan, bisa untuk pencerahan dan sebagainya. Nah, ini disesuaikan nanti dengan kondisi kulit masing-masing. Terus skin healer ini juga termasuk golongan skin booster tadi ya, menyuntikkan serum di area wajah. Nah, ini kalau dibilang mungkin treatment sultan. Ini sama Bu, ini kita menyuntikkan DNA salmon juga di wajah dengan merek Rejuran. Next. Ada scar treatment juga. Scar itu kita sebutnya bopeng. Bopeng untuk kasus-kasus bopeng atau scar bisa sebagainya saja. Next. Nah, yang jarang ditemui di tempat lain di fascia itu juga ada terapi kebotakan. Terapi kebotakan menggunakan PRP dan growth factor lainnya. Jadi akhirnya berkurang kebotakannya. Ada injeksi-injeksian juga di fascia. Ada injeksi jerawat, injeksi vitamin C dan juga injeksi keloid. Ini untuk body cleaning, ini menyuntikkan serum tertentu untuk mengurangi lemak. Itu tapi kalau ini membutuhkan pengulangan, jadi tidak bisa instan ya Bu ya. Yang tentu saja harus diimbangi dengan diet dan olahraga. Next. Ada thread lift atau kita sebut tanam benang juga untuk mengencangkan kulit. Oke, next. Sudah tampon Ibu. Jadi itu tadi layanan-layanan yang ada di fascia, dan juga semoga fascia ini bisa membantu masalah-masalah yang ada bisa kita layani di fascia, dan semoga yang saya sampaikan tadi materinya bermanfaat ya Ibu-ibu. Jadi kita lebih tahu untuk menjaga kesehatan kulit supaya lebih sehat, kulit lebih sehat, otomatis juga tanda penuaan akan lambat muncul. Sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Dokter Ika, karena masih sangat muda sekali, luar biasa usianya, sudah luar biasa namanya, dan bangga, insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Apakah semuanya ini yang sudah tertulis di sini itu ada layanannya di fasilitas sehat? Itu pertanyaan pertama. Kemudian waktunya mohon dijelaskan biar ibu tahu. Kalau saya mau ke sana jam berapa? Kalau saya sekolah atau saya kerja jam berapa? Lo ini kawan. Lo rapopo, juga pengen naik nomoran. Kemudian pertanyaan kedua, Mbak Dokter Ika, ini yang banyak pekerjaan atau jam terbang tinggi dari pagi sampai siang, jam 2 kerja. Kalau kerja mau ada kegiatan lagi. Nah, ini wajahnya itu di apa itu
orang dia gue di bawah sebelah ya dulu lagi atau langsung ditumui bedah. Nah, karena selama ini termasuk saya terus tak tumui bedah nanti lawan balik karena ya itu sehingga saya juga pernah dengar aja langsung bertemu ya boleh jadi dikasih ekrasi bedah dan ekrasi wajah dan sebagainya itu waktunya habis gitu. Apa boleh langsung ditumbui habis dulu langsung tumbui bedah atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian kedua, dengan ibu-ibu yang sudah 60 ke atas ini rada nganu sidik enggak kreat sidik kan gitu. Saya pernah dengar ya ada dari dokter kulit lah itu mengatakan, Bu kalau ditarik pakai benang, Bu. Oke, Bu nariknya pripun saya enggak tahu. Itu harganya satu tarikan tuh 1 juta. Kalau 4 tarikan berarti 4 juta begitu. Ini mohon untuk dijelaskan dan tarikan ini bagaimana? Karena ya ada yang takut ditarik oleh diambil lagi benangnya gimana? Kok langsung kelihatan kan gitu dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan treatment ngomong lah. Karena saya tidak begitu paham ya. Ini mohon untuk dijelaskan tentang tadi loh jenis apa sih ya. Bukan pilih kan sing pedes-pedes sih kok. Saya Zubaroh, Bu Dr. Eka. Dari jenis-jenis yang sudah ada di brosur ini, apakah ini sudah ada sertifikat halalnya? Itu yang pertama. Terus risiko apa kalau kita memakai produk ini? Dan saya tadi belum mendengar penjelasan mungkin produk dari Bu Dr. Eka. Ini produknya apa? Mungkin punya produk apa gitu ya? Seperti orang yang mana itu yang pulang dari haji pakai mas-masan banyak, dia juga punya produk skincare yang sudah kemana-mana itu internasional mungkin go-nya, namun sekarang masuk ke penjara ya. Ini resiko apa nanti yang mungkin kita mau pakai produk ini, apalagi ini di fascia itu di fase sehat sehingga nanti begini tidak menimbulkan risiko berikutnya. Terus tadi kita menyuntikkan DNA ya. Apakah dalam segi hukum itu halal diperbolehkan? Ya, karena darah katanya darah juga bisa untuk apa? Untuk apa istilahnya biar awet muda gitu ya, biar muda gitu. Terus kita sebagai seorang muslimah, ini yang kita lihat yang paling banyak itu banyak merubah wajah ya. Mulai dari hidung nanti tarifnya sampai berapa juta gitu ya. Hidung kita rubah. Dari alis mata, dari alis. Kalau kita kembalikan pada hukum syariat bahwa perempuan saat ini itu sudah banyak menambal alis, apakah Bu Dokter juga sama begitu ya? Juga sama menambal alis atau mengelet alis gitu ya? Pada itu dalam hukum Islam kan dilarang gitu ya. Jadi kami hanya untuk apa ini? Apakah ada? Kalau ada, ini melanggar syariat gitu ya? Apa tanya? Yang pernah dengar? Apakah di
harinya harus double cleansing tadi. Itu yang paling penting di malam hari itu, Bu. Apalagi seperti bullying kegiatannya kan juga harus ke sana kemari ya Bu ya. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Dengan wudhu pun itu sebenarnya bisa meluruhkan debu yang ada, cuman kan tidak, tentu saja tidak optimal. Nah yang paling penting malam seandainya malam hari tidak membersihkan dengan toning dan lain sebagainya, itu membersih dan menyegar, itu diganti dengan sabun wajah, betul tidak? sabun wajah kita sebutnya cuma single cleansing Bu, cuma satu. Kenapa saya sebut double cleansing? Karena double cleansing itu selain susu pembersih, sabun wajah juga digunakan. Jadi kalau cuma sabun wajah aja itu kurang gitu. Jadi pembersihannya kurang. Jadi sel kulit sementara sistemnya kita memasukkan benang ke dalam kulit, lalu kita kunci di titik tertentu. Nah benang ini itu juga lama kelamaan akan diserap oleh kulit, hilang. Jadi bukan benang yang permanen terus ya atau benang jahit, enggak ya. Ini memang benang khusus. Nah benangnya biasanya juga ada kandungan-kandungan untuk seperti hyaluronik acid dan lain sebagainya kan. Jadi benangnya itu benang khusus dan bisa untuk mengencangkan juga. Tujuannya itu. Tapi tentu saja tidak permanen karena mengikuti penuaan alami kulit juga seperti itu. Yang digunakan di fasia termasuk skincare yang digunakan di fasia, insya Allah kita pastikan halal gitu. Jadi alhamdulillah juga direktur kami juga sangat teliti dengan hal tersebut. Jadi bahan-bahan yang tidak halal, apalagi tidak BPOM, tidak mungkin masuk ke rumah sakit. Nah tadi kan yang dikhawatirkan ada yang jual skincare abal-abal masuk penjara ya Bu ya. Keunggulan fasia ini bahan yang kita gunakan diawasi langsung oleh dokter spesialis kulit, kelamin dan estetika, Dr. Novi. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu terawasi. Jadi kita tidak abal-abal, istilahnya seperti itu. Jadi jangan khawatir Bu, selama kita misalkan berkonsultasi secara langsung dengan beliau, apa yang kita pakai itu akan diawasi oleh dokter-dokter estetika di klinik kecantikan Muslim. Ada facial wash dan lain sebagainya, sunscreen juga ada. Oh iya, tadi banyak layanan estetika yang ini ya Bu ya, yang merubah wajah. Nanti contohnya hidung, termasuk tanam benang tadi itu bisa digunakan untuk hidung, tapi di pasien kita tidak melayani. Jadi yang bersifat bertentangan dengan syariat kita tidak melaksanakan di fasia. Contohnya misal tanam benang hidung itu kita tidak melaksanakan. Jadi yang bersifatnya merubah bentuk wajah kita tidak melaksanakan. Ada yang filler dagu itu ya Bu yang dimaksud itu ya, betul, itu tidak ada di fasia. Jadi memang insya Allah kita tetap memperhatikan secara syariat misalnya. Di fasia ini juga segala yang kita lakukan di fasia, produk-produk yang kita gunakan di fasia itu sudah konsultasi dengan doa syariat. Lalu DNA salmon ya Bu ya, yaitu termasuk DNA salmon, produk-produk yang kita gunakan semuanya sudah dan yang pasti sudah BPOM, karena tidak mungkin produk tidak BPOM bisa masuk ke rumah sakit, itu tidak mungkin gitu. Jadi untuk keamanannya dan pengawasannya insya Allah aman. Yang pertama, tadi banyak disebut skincare. Kita orang tua kayak gini ya, yang saya ke belakang ini kan golongan tua ya. Itu kan agak dengar skincare itu kan barusan. Yang masuk pada skincare itu apa aja? Ya, gitu ya. Yang pertama, yang kedua, kadang-kadang kita itu juga punya hobi ke kolam renang. Nah, kemudian ketika kita ke kolam renang, itu warnanya mesti gelap. Meskipun kita sudah pakai sunscreen yang SPF 50 PA+++ kayak gitu. Apakah
nggak belang ya, tetap glowing, nggak belang gitu ya, sehingga ya tetap elastis. Yang pertanyaan pertama, skincare. Ini untuk kulit, care itu perlindungannya. Jadi sebenarnya skincare itu dari rangkaian pertama kita membersihkan kulit, facial wash itu sudah termasuk skincare. Jadi skincare itu dari satu itu udah skincare bu. Susu pembersih itu juga pelembab, serum, dan juga sunscreen itu juga sebenarnya adalah rangkaian skincare. Jadi apa yang kita gunakan untuk merawat kulit itu kita sebutnya skincare. Terus yang kedua tadi sunscreen ya bu ya. Memang tadi yang disarankan adalah sunscreen dengan spektrum yang bisa melindungi dari UVA dan UVB. Dan tadi dengan kandungan SPF dan juga PA plus itu tadi ya. Betul. Jadi sunscreen ini tidak langsung memblok secara total tidak bu. Jadi kalau PA-nya udah plus tapi kita berenang jam 12 siang itu sama saja bohong. Apalagi nah intensitas waktu berenang itu juga berpengaruh. Jadi semakin lama kita berenang ya semakin resiko paparan UV, resiko kerusakan kulitnya semakin tinggi. Jadi baiknya kalau berenang itu pagi hari atau sore hari atau malam-malam juga dapat, atau memilih kolam renang yang indoor atau tertutup itu sangat penting sekali. Kalau udah menggunakan sunscreen, sunblock tapi berenangnya siang bolong gitu, tetap berpengaruh ya. Apalagi kita berenang itu kan kena air ya bu ya, kena favorit itu efikasi dari sunscreennya kan lama-kelamaan kena air pasti ada yang luruh, ada yang luntur seperti itu ya, itu mempengaruhi, makanya tetap belang juga gitu. Jadi baiknya memang sepagi mungkin atau sesore mungkin. Saya mengusul tanyakan dari awal sampai akhir tadi untuk perawatan kulit, tips agar glowing itu dari awal kan salah satu penyebabnya yang mungkin akan jadi penyebab utama itu dari sinar UVA atau UVB. Yang UVA bisa menembus kaca walaupun kita di dekat ruangan. Dan untuk kita ibu-ibu yang sudah tidak beraktivitas di luar, kebanyakan aktivitas kita itu di dalam rumah. Sebagai contoh aja, aktivitas kita kebanyakan di dapur. Kita berjibaku, kita berkegiatan itu semuanya di dapur. Mungkin kalau dapur mungkin tidak akan kena sinar UVA ya. Tapi di situ juga ada hawa udara yang panas, mungkin dari asap dari api itu, dan mungkin dari ya asap itu terutama karena akibat dari UVA UVB dari itu, walaupun dengan SPF berapa, PA berapa. Dan kalau untuk yang seperti itu flek atau apapun yang disebabkan karena panas di dalam ruangan, di dalam dapur karena adanya dari api, dari asap-asap kita masak atau dari apa itu pengaruh apa enggak, atau mungkin ada tips sendiri atau mungkin ada skincare sendiri atau apa, mau dijelaskan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disebutkan UVA kan bisa menembus kaca ya bu ya, walaupun intensitasnya mungkin tidak seperti kalau kita di luar ruangan. Terus intensitas panas itu juga mempengaruhi kondisi kulit bu. Pasti kulit akan kering. Terus thermal atau panas itu juga mempengaruhi kulit. Nah tadi kalau yang disebutkan flek itu sebenarnya macamnya ada penyebabnya ada banyak. Bisa dari sinar UV, bisa dari hormon berpengaruh, misal ibu yang KB itu juga ada resikonya juga timbul flek. Terus juga panas dari api itu juga bisa menyebabkan juga gitu, tapi walaupun mungkin nggak kalau intensitasnya terus mungkin tinggi ya. Nah kalau mungkin bagaimana treatmentnya untuk flek-flek yang seperti itu ya, tetap kita menggunakan krim atau bahan yang untuk menggunakan flek itu ada krim yang khusus. Terus
intensitasnya banyak di dalam ruangan, tapi kalau intensitas cahaya yang tetap masuk itu baiknya tetap menggunakan sunscreen juga, juga mempengaruhi itu. Kalau yang untuk menghilangkan itu memang kami akui flek itu termasuk yang sulit untuk dihilangkan karena dia letaknya ada di dalam kulit, bukan cuma di luar ya dermis ya, tapi kulit yang bagian dalam. Jadi untuk menembus itu terkadang treatmentnya itu butuh dari luar, terus ada suntikan juga, terkadang kita skin booster seperti itu. Jadi banyak macamnya untuk menghilangkan flek itu tadi. Dan kalau misal ada yang menggunakan flek karena menggunakan terapi hormonal itu bisa dihilangkan dulu seperti itu, karena kita kasih skincare apapun tapi kalau penyebabnya nggak kita atasi itu juga nggak bisa berpengaruh juga. IA itu spektrumnya kan bisa menembus itu tadi ya, tergantung kepadatannya kainnya. Kalau kainnya tipis ya itu tetap bisa nembus juga. Memang yang tadi saya tampilkan itu lebih baik sunscreen ditambah dengan yang lain, misalkan terik di luar ruangan, misal topi atau niqab itu juga bisa. Tapi misalkan kita pakai niqab di area mata itu kan tidak bisa terlindungi nih. Jadi area mata itu tetap perlu menggunakan sunscreen juga. Oke, mungkin terakhir tadi ya. Oke. Terima kasih dok. Hanya pertanyaan sedikit aja. Ini kan seperti kita mungkin usia yang sudah 50 ke atas ya, kan mungkin tidak terlalu tahu tentang skincare gitu ya. Nah, ini yang saya tanyakan. Kira-kira ada tidak cara yang lebih mudah dan sederhana untuk perawatan kulit terutama wajah? Mungkin membersihkan tiap hari atau bagaimana. Kemudian yang kedua, bahan apa saja yang sekiranya tidak mengganggu apa ya istilahnya, biar tidak iritasi di kulit. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih dok. Mungkin kalau kita mengatakan step-step yang simpel ya Bu ya, step-step yang simpel untuk skincare. Ada tiga, pembersihan, melembabkan, sama proteksi. Gampangnya tiga itu. Membersihkan ini apa? Membersihkan bisa menggunakan facial wash, dan kalau diperlukan tadi bisa double cleansing. Kalau bisa sih double cleansing setiap malam, misal pakai susu pembersih atau micellar. Jadi facial wash didampingi dengan milk cleanser. Jadi double cleansing. Terus yang kedua tadi adalah pelembapan. Itu yang paling penting, pelembapan. Jadi kita mungkin beli aja skincare yang mengandung pelembab. Biasanya ada tulisannya moisturizer. Nah, itu yang ketiga proteksi. Proteksi itu dengan menggunakan sunscreen. Jadi sebenarnya simpelnya cuma tiga itu untuk skincarean. Dan supaya kulit tidak iritasi, sebenarnya kulit yang tadi saya bilang, jenis kulit kita itu berbeda-beda. Jadi kandungan bahan kulit itu sebenarnya menyesuaikan jenis kulit. Kemudian kulitnya itu kandungannya yang seperti apa. Kalau misalnya kulitnya itu tadi gampang sensitif atau gampang iritasi, mungkin bisa saya sarankan menggunakan bahan yang ada kandungan ceramide seperti itu. Jadi tidak membuat iritasi, atau misalkan untuk melembabkan dan mencerahkan bisa menggunakan kandungan yang ada niacinamide, tapi yang persentasenya yang kecil dulu seperti itu. Jadi sebenarnya bahan yang digunakan itu sebenarnya tergantung jenis kulit seperti itu ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Perkenalkan, saya Balkis dari salah satu KKN Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mau tanya Bu, kan kita kan mahasiswa kan, terus kita tuh masih bingung mau memakai
sunscreen itu berapa SPF. Nah, ada yang bilang kalau 50 SPF itu ketiga. Terus ada yang bilang kalau kita ambilnya 30 SPF itu nggak kurang gitu loh. Terus yang kedua, kalau pas malam hari biasanya kan saya mau pakai toner sama moisturizer. Nah, kalau semisal tonernya saya skip itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya tentang SPF tadi ya. Jadi tadi sempat saya sampaikan SPF itu minimal kan 30. Nah, sebenarnya dari antara jarak SPF 30 sampai 50 untuk kekuatan proteksinya itu jaraknya sedikit-sedikit. Nah, tentu saja kalau yang 50 proteksinya lebih optimal, tapi tergantung juga kondisi kulitnya. Ada yang pakai SPF 50 ini ibaratnya tidak cocok atau iritasi atau terus jadi banyak muncul komedo-komedo seperti itu. Minimal 30 kalau dari penelitian. Kalaupun 50 itu juga misalkan pakai 50 itu juga tidak masalah sebenarnya. Maksudnya yang ketinggian itu gimana maksudnya? Sebenarnya 50 pun aman ya, aman digunakan. Tapi kembali lagi semakin tinggi SPF-nya usaha. Nah, yang paling penting nggak cuma SPF-nya, PA-nya dilihat. Jadi PA plusnya tadi ada yang cuma PA-nya plusnya cuma 1. Jadi proteksi terhadap UVA-nya masih rendah gitu. Itu terus yang kedua tentang toner ya. Toner itu sebenarnya fungsinya kan untuk mempreparasi kulit mendapatkan nutrisi di step selanjutnya, misalkan di moisturizer atau di serum seperti itu. Tujuannya preparasi secara pH maupun kelembabannya. Toner itu juga ada fungsi lainnya kan kelembaban. Jadi kalau misal kulitnya kering, ditambah toner, tambah moisturizer itu bagus sebenarnya. Dan tapi ya balik lagi, kadang kan jenis toner itu beda-beda. Ada yang bikin malah kering, misalkan untuk yang kulit berjerawat tapi kita pakai untuk yang kulit kering ya. Faktor yang bisa menyebabkan kulit jadi tidak Terakhir, sesi pembagian door prize dari Klinik Fasya. sebutkan 2 nama dokter di klinik kecantikan Fasya. Sebutkan 2 aja treatment yang ada di Fasya. Oke, yang ini. Nggak boleh nyantok, nggak boleh nyantok. Tinggal terakhir ini berarti nggak boleh pilih. Maksudnya ada 3 basic skincare. Oke. Membersih, pelembab, sama proteksi. Ya, proteksi yang Seperti sunscreen. sebutkan resiko kalau kita terpapar sinar matahari secara terus-menerus. Ini belum.
gitu. Setelah itu nanti Ibu, kalau kerso ini tadi kami sudah bagikan khusus untuk jamaah yang di sini. Jika mau rawuh, nanti ini di bawah nanti akan dapat diskon 5% buat 50. 5% Ibu itu ya persen, gitu nanti wajib dibawa, gitu jadi nanti bisa. Ini untuk kajian jamaah Isya seperti itu. Terima kasih. Kami wakili manajemen dan Dokter Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi Bu. Tadi saya sebutkan ada peeling sama mikrodermabrasi. Tujuannya peeling atau mikrodermabrasi itu untuk apa? Oke, itu terakhir. Iya, terima kasih ya Bu ya atas pertanyaan, terus antusiasmenya luar biasa hari ini, semoga bermanfaat ya Bu materinya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang selalu setia menonton videoku sampai akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you later.